Jumpa lagi dengan saya, Ibu Muti, di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan coba pelajari tentang apa itu efek Doppler. Nah, teman-teman pasti sudah membaca ya apa itu efek Doppler. Jadi, efek Doppler itu membahas tentang frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar, di mana besarnya akan berubah secara relatif terhadap gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengarnya. Jadi, contohnya di sini apabila ada ambulans dan dua orang siswa berada pada posisi yang berbeda. Si Ahmad berada pada jarak RA, yaitu jarak Ahmad ke ambulans, sedangkan Musa berada pada jarak RM, yaitu jarak dari Musa ke ambulan. Nah, pada kasus ini ambulans sebagai sumber suaranya, sedangkan Ahmad dan Musa sebagai pendengar atau pengamat. Untuk jarak Ahmad bisa juga dikatakan sebagai panjang gelombang si Ahmad. Di sini ya, dari ambulan ke Ahmad. Sedangkan untuk Musa kita gunakan panjang gelombangnya yaitu lambda M atau jarak Musa ke ambulan. Ketika panjang gelombangnya semakin dekat, maka frekuensinya bagaimana teman-teman? Frekuensinya pasti akan semakin besar. Ya, jadi maksud di sini adalah si Ahmad akan mendengar suara ambulan lebih kencang daripada Musa yang posisinya lebih jauh dari ambulan. Maka Musa akan mendengar suara ambulan agak sedikit lebih lemah frekuensinya. Adapun hubungan panjang gelombang dengan frekuensi, yaitu panjang gelombang simbolnya lambda ya, sedangkan frekuensi simbolnya F. Jadi semakin dekat jarak panjang gelombangnya, maka frekuensinya akan semakin besar. Suara dari sumber akan terdengar lebih kencang, lebih nyaring. Nah, untuk efek Doppler, teman-teman di sini harus tahu aturan menggunakan plus minus atau positif negatif. Ya. Untuk tanda positif bisa digunakan apabila pendengarnya mendekati sumber, maka ditandakan plus Vp. Nah, bagaimana dengan sumber? Berarti sumbernya harus menjauhi dari si pendengar. Ketika positif untuk sumber, maka berarti sumbernya harus menjauh dari pendengar. Simbolnya bisa kita tulis dengan plus Vs. Bagaimana dengan pendengar pada saat kapan dia bernilai negatif? Nah, pendengar bernilai negatif jika pendengar tersebut menjauhi sumber, maka simbolnya min Vp. Nah, ini kebalikannya untuk sumber ya. Dia bernilai negatif apabila sumbernya malah mendekati si pendengar ya. Untuk simbolnya seperti ini. Sama seperti yang di sini ya teman-teman. Nah, ini. Nilai positif itu berlaku jika sumbernya menjauh. Nah, sama kan? Nilai positif di sini berlaku bila sumbernya menjauh. Nah, nilai positif di sini berlaku untuk pendengar yang mendekat nih. Jika pendengar saling mendekat. Nah, maksudnya pendengarnya mendekat maka Vp-nya positif. Pendengar mendekati sumber. Begitu sebaliknya. Pokoknya kalau kita ingat satu saja, satu simbol di sini positif untuk pendengar mendekati sumber, berarti lawan dan lain-lainnya itu berlawanannya di sini. Minusnya untuk pendengar yang menjauhi sumber. Atau bagaimana dengan sumber? Kalau pendengarnya mendekati sumber, berarti sumbernya menjauhi si pendengar. Ya, jadi tandanya berlawanan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas. Intensitas bunyi itu apa sih? Nah, di sini dia membicarakan tentang jumlah energi bunyi per satuan waktu atau daya yang menembus dengan tegak lurus suatu bidang persatuan luas. Nah, ini simbolnya untuk intensitas bunyi. Jadi untuk persamaannya intensitas bunyi itu I sama dengan daya dibagi luas, yaitu P dibagi A. Untuk intensitas bunyi, A-nya ini menggunakan ilustrasi sebuah bola. Jadi luas permukaan bola itu 4VR². Jadi diasumsikan bahwa luas permukaannya di sini adalah bola. Berdasarkan persamaan tersebut, maka apabila semakin jauh sumber bunyinya, jadi intensitasnya akan semakin kecil gini. Intensitas A dibagi intensitas B akan sama dengan RB dibagi RA. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi tandanya di sini adalah kebalikannya ya.
karena dia semakin kecil. Dan untuk keterangan satuannya, I itu untuk intensitas bunyi dengan satuan watt per meter persegi, P adalah daya dengan satuan watt, A untuk luas penampang dengan satuan meter persegi, dan R itu adalah jarak titik ke sumber bunyi. Yang kedua, kita coba belajar tentang taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma, jadi kita memakai log gitu. Logaritma perbandingan antara intensitas bunyi terhadap intensitas ambang. Apa itu intensitas ambang? Intensitas ambang adalah intensitas bunyi minimal yang bisa didengar oleh manusia. Intensitas ambang ini besarnya 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, di sini juga ada taraf intensitas bunyi beberapa sumber dengan intensitas yang sama. Jadi sumbernya itu ada beberapa, bisa lebih dari satu. Di sini taraf intensitas dengan banyaknya beberapa sumber akan sama dengan taraf intensitas satu sumber ditambah 10 log N. N-nya adalah banyaknya sumber bunyi. Untuk yang terakhir, di sini ada taraf intensitas bunyi akibat perbedaan lokasi atau jarak. Nah, TI2 di sini adalah taraf intensitas bunyi pada jarak yang kedua. Nilainya akan sama dengan taraf intensitas bunyi pada jarak 1 dikurang 20 log R2 dibagi R1 yang dikuadratkan. R2 untuk jarak lokasi yang kedua, sedangkan R1 untuk jarak lokasi benda yang ke-1. Untuk mengerjakan latihan soal tentang taraf intensitas bunyi dan intensitas bunyi, nanti kita harus bisa dulu bagaimana cara mengerjakan 10 log. 10 log, 10 log. Nah, ini udah sistematika dari pelajaran matematika ya teman-teman, pasti sudah belajar tentang logaritma. Jadi, kalau 10 log 1 itu nilainya 0. Bagaimana dengan 10 log 0? 10 log 0 nilainya undefinite atau tidak terdefinisi. Jadi tidak ada nilainya. Sedangkan 10 log 10 adalah nilainya 10. Nah, bagaimana kalau 10 log 100? 10 log 100 sama dengan 10 log 10 pangkat 2 kan? Nah, angka 2 di sana bisa kita tulis taruh di depan. Jadi, cara gampangnya adalah tulis dulu angka 0-nya di belakang ya tentunya. Terus 10 log 100, 100 itu nolnya ada berapa sih? Ada 2 kan? Maka tulis di 2-nya itu di depan. Nah, di sini. Selanjutnya 10 log 1000, berarti 10 log 10-nya pangkat 3. Nolnya tulis di belakang, 3 yang ini salin ke depan. Bagaimana dengan 10 log 1 juta? 10 log 1 juta. Nolnya tulis dulu di belakang. Tulis 0 di sini ada berapa? Dihitung dulu ada 6, tulis di depan 6-nya. Gitu. Jadi gampang banget ya untuk mengerjakan 10 log sekian. Untuk contoh soalnya coba lihat soal nomor 4. Nah, dikatakan bahwa pesawat terbang saat terbang dapat menghasilkan bunyi dengan daya 64 V dikali 10 pangkat 5 watt. Jika ada 10 pesawat terbang sejenis terbang bersamaan, berapakah besarnya tingkat intensitas bunyi bila didengar oleh pengamat yang berada di permukaan bumi yang berjarak 4 km dari pesawat tersebut? Anggap saja intensitas ambang pendengaran telinga normalnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, di sini ada option A, B, C, D, E-nya ya. Jadi, cara menjawabnya seperti ini, cara mengerjakan soalnya. Lihat ya nomor 4 di sini. Intensitas bunyi yang didengar pengamat yaitu jaraknya tadi 4 km. 4 km kita ubah dulu menjadi 4 dikali 10 pangkat 3 meter. Selanjutnya, rumus intensitas adalah P dibagi A. Nah, jadi P dibagi A-nya diasumsikan sebagai luas permukaan bola, maka ditulis dulu 4 VR kuadrat gitu. P-nya berapa tadi? Dayanya 64 V dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita tulis dulu rumusnya 4 V dikali R. R-nya yang ini. 4 dikuadratkan jadi 16. 10 pangkat 3 dikuadratkan jadi 10 pangkat 6. Selanjutnya, 16 dikali 4 sama dengan 64. 64 di sini dibagi 64 jadi sisa 1 ya. V-nya kita coret sebelah sini. Sisanya ada 10 pangkat 5 dikurang 10 pangkat 6. Jadinya 10 pangkat min 1 watt per meter persegi. Selanjutnya bagaimana dengan taraf intensitas oleh pesawat terbang? Nah, taraf intensitas oleh satu pesawat terbang itu kita tulis dulu caranya. TI0 sama dengan 10 log I dibagi I0. Nah, di sini untuk I-nya, nih I yang barusan kita hitung,
Untuk 10 min 12 adalah I0 ya. Jadi 10 log berapa di sini? 10 log 10 pangkat 11 ya. Jadi ditulis kayak gini. 10 log 10 pangkat 11. Kita tulis dulu nolnya di belakang. Terus angka 11 yang di sini disalin ke depan. Jadi hasil dari 10 log 10 pangkat 11 besarnya 110 desibel. Bagaimana untuk intensitas pesawat terbang yang sejenis ketika dia terbang bersamaan? Nah, di sini ada 10 pesawat, maka 10 pesawat ini sebagai N-nya di sini. Maka cara menjawabnya yaitu TI sama dengan TI0 ditambah 10 log N ya. Selanjutnya TI0-nya tadi adalah 110, kita tulis 110 ditambah 10 log 10. 10 log 10 sama dengan 10, jadi 110 ditambah 10 sama dengan 120 desibel. Untuk soal ini jawabannya ada di option yang C ya. Jadi kita pilih option yang C. Nih, 120 desibel. Untuk besarnya tingkat intensitas bunyi bila didengar oleh pengamat yang berjarak di permukaan bumi sejauh 4 km, nilainya TI ketika ada 10 pesawat terbang yaitu 120 desibel. Semoga teman-teman bisa memahami dari konsep dan contoh soal yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan, dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.